Assalamualaikum. Video ini diambil pas bulan puasa kemarin, tepatnya H-2 sebelum lebaran. Ini itu aku dan Pak Su mau bayar zakat fitrah. Kebetulan di desanya Pak Su itu zakat fitrahnya hanya menerima dalam bentuk beras, jadi nggak menerima dalam bentuk uang. Alasannya supaya warga yang kurang mampu atau yang tidak memiliki uang juga bisa ikut zakat fitrah. Karena kalau di desa itu mayoritas pekerjaannya petani, sehingga memudahkan bagi yang tidak memiliki uang lebih untuk berzakat fitrah berupa beras. Keesokan harinya kami berziarah kubur ke makam para leluhur kami yang telah mendahului kami. Oh iya, ini itu aku perginya bareng anak, suami, dan pastinya keponakan Pak Su yang laki-laki itu. Walaupun masih kecil, ponakan Pak Su ini sangat ngemong banget sama anak aku. Lihat tuh, sampai dituntun-tuntun begitu loh. Semoga kalian tetap seperti ini ya sampai besar dan tua nanti. Yang pertama, kami ziarah di makam almarhum bapaknya Pak Su yang sudah wafat di tahun 2014. Nah, jadi wafatnya itu pas Pak Su baru aja pergi merantau ke kota Batam, kota yang sampai saat ini menjadi tempat perantauan kami berdua. Kalau ini di makam almarhum kakak pertama dari Pak Su yang sudah meninggal sejak usia 4 tahun. Makam yang selanjutnya yaitu ini orang tua dari mertua perempuan aku, atau bisa dibilang ini buyutnya Sanum ya. Ini kami lanjut ke tempat pemakaman umum di desa yang sebelahnya. Tidak begitu jauh, kurang lebih perjalanan 5 menit. Jadi di sini itu tempat pemakaman umum dari pihak mertua laki-laki aku, atau bisa dikatakan sebagai mbah buyutnya Sanum juga. Beginilah suasana ziarah kubur menjelang hari Idul Fitri di tempat pemakaman umum di desa sebelahnya. Lumayan cukup ramai di sini karena ini merupakan tempat pemakaman umum yang lebih besar. Dan sepulang ziarah kubur ini, aku disuguhi pemandangan yang indah banget. Kami melewati persawahan yang cukup luas seperti ini. Pemandangan yang hanya aku jumpai ketika mudik lebaran. Setelah ziarah kubur, di sore hari Pak Su berangkat ke masjid sekitar rumah untuk menghadiri acara doa bersama menjelang Idul Fitri. Jadi ini merupakan salah satu tradisi di kampung ini dengan membawa besek yang berisi makanan yang nantinya bakal ditukar dengan makanan yang ada di masjid tersebut, kayak tukar-tukaran besek gitu. Aku lupa nama tradisinya. Jadi yang jelas nanti pas pulang kita itu dikasih besek makanan juga yang isinya berbeda tentunya dari apa yang kita bawa. Ini dia contoh besek yang dibawa pulang Pak Su. Ada nasi beserta lauk pauknya dan juga kerupuk dan lain-lain. Dan ini tuh merupakan hasil tukar-tukaran dari warga sekitar kampung juga. Dan tradisi ini sudah berlangsung lama sampai saat ini. Karena besok sudah hari raya Idul Fitri, jadi aku nyempetin untuk nyetrika baju di sore hari, supaya pas hari Idul Fitri hanya fokus untuk menerima tamu dan bersilaturahmi ke tempat saudara-saudara. Setelah nyetrika, aku lanjut memasak untuk hidangan para tamu besok. Cuman aku gak sempat videoin
Ini di malam hari sebelum ikut berkeliling takbiran, aku nyempetin buat ngisi toples, cemilan ataupun kue di rumah mertua aku. Uniknya di sini itu nggak perlu repot mikirin mau bikin kue apa, karena apapun bisa dihidangkan. Beda banget di kota perantauan aku, masih ribet mikirin mau bikin kue apa, karena memang di kota perantauan itu lebih dominan mengisi toples kue lebaran dengan kue lebaran. Nah, kalau di kampung halaman Pak Su itu apa aja boleh dimasukin toples, lagi bisa dimakan. Nah, contohnya kayak ini nih, ada biskuit, ada kerupuk, ada rengginang, ada cemilan lainnya. Pokoknya apapun itu bisa dimasukin ke dalam toples. Setelah menyusun kue lebarannya selesai, aku mulai menata meja supaya lebih rapi dan bersih seperti ini. Dan Pak Su juga bantuin nyusun air minum. Buat yang nanya kenapa cuman air putih minumannya, ini sengaja supaya anak aku gak ikutan minum minuman yang ada rasanya, karena itu bisa menyebabkan batuk nantinya. Namanya juga anak-anak ya, mereka belum mengerti mana yang baik dan yang tidak baik. Tapi tenang, untuk tamu yang jauh biasanya itu dibikinin teh hangat ataupun dibikinin es teh gitu. Gak terasa gema takbir sudah mulai berkumandang di sekitaran kampung. Dan yang aku suka dengan suasana takbiran di kampung halaman Pak Su, yaitu melihat warga yang ikut pawai obor keliling kampung seperti ini. Pemandangan pawai obor ini jarang banget aku lihat di kota perantauan. Dan kalaupun ada yang ikut pawai obor itu biasanya didominasi dengan anak-anak TPA. Karena pengen banget takbiran keliling kampung, akhirnya kami bertiga naik motor ikut keliling untuk merasakan gema takbir yang ada di kampung halaman ini. Jadi kalau ada acara takbiran seperti ini, biasanya seluruh desa itu sudah membentuk tim untuk menjaga ketertiban di sepanjang jalan takbiran ini. Nah, itu lihat dong, ada yang ikut pakai, kalau di sini namanya sepur kelinci. Jadi kayak kereta odong-odong yang nantinya warga kampung bakal naik itu untuk keliling takbiran. Dan kereta kelinci itu bisa juga digunakan untuk jalan-jalan di sekitar kampung atau ada acara-acara tertentu gitu loh. Ini kami mulai melewati jalan di samping rel kereta api, gak terlalu samping sih, tapi bisa melihat kereta api yang lewat di malam hari. Setelah 30 hari berpuasa, tibalah kita di hari kemenangan kita, yaitu di hari Idul Fitri ini. Beginilah suasana Idul Fitri di Desa Mojorayung, Jawa Timur. Ini kami menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Suasananya masih hening banget, tapi ternyata di ujung atau di dekat masjid ini sudah ramai, sehingga kami hanya dapat di sub bagian luar masjid karena sub bagian dalamnya sudah penuh. Tapi gak apa-apa, aku tetap senang banget bisa sholat Idul Fitri di sini. Oh iya, di desa ini itu pas ceramah Idul Fitrinya masih menggunakan bahasa Kromo gitu loh. Aku suka banget dengarnya, walaupun belum bisa mengartikan kata demi katanya, tapi inti dari ceramahnya aku tetap ngerti kok. Isi dari ceramah hari ini, tepatnya di hari Idul Fitri ini, kita harus saling memaafkan satu sama lain.
karena pada dasarnya manusia itu tempatnya hilaf dan salah. Semoga dengan hari Idul Fitri ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Sesampai di rumah, kami langsung bermaaf-maafan, terutama dengan keluarga inti sebelum bermaaf-maafan dengan warga sekitar kampung. Sekian dulu untuk vlog Lebaran tahun 2025 ini. Aku ngucapin mohon maaf lahir dan batin walaupun telat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.